warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran agama Islam. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita awali dengan berdoa bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita membahas bab 3, yaitu kasih sayang Allah. Pada KD 3.3 yaitu memahami bahwa Allah itu mempunyai sifat maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, maha pengasih lagi maha penyayang Allah itu di dalam Asmaul Husna disebutkan yaitu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bu Titis tanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Ayo angkat tangan. Nah, pinter. Yang sudah mandi pagi tadi, coba mandinya pakai apa? Pakai sabun. Kemudian sikat giginya pakai odol, pakai sikat. Kemudian keramas enggak? Nah, keramasnya pakai sampo. Nah, kalian tadi pada waktu sudah mandi dengan bersih itu berarti sudah membuktikan bahwa kalian itu telah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita itu harus menjaganya dengan baik agar tetap sehat, kuat, terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kita bahas yuk materi tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman di dalam Asmaul Husna ya, itu artinya adalah maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim itu artinya adalah maha penyayang. Asmaul Husna itu sendiri artinya apa? Artinya adalah, ayo siapa yang bisa? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita membahasnya cuma 2 saja. Ya, kita bahas tentang sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya apa tadi yang sudah disebutkan? Maha pengasih. Ingat ya, Ar-Rahman artinya adalah maha pengasih yang kalian sebutkan biasanya dalam surat Al-Fatihah ya, yang setiap hari kalian baca pada waktu sholat itu kalian baca ayat ke-1 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih Allah itu maksudnya apa? Ternyata Allah itu mengasihi kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Jadi misalkan makhluk Allah itu apa yang kalian ketahui? Contohnya manusia, apalagi ada hewan, kemudian apalagi ada tumbuhan, dan semua makhluk-makhluk yang ada di bumi ini semuanya dikasihkan oleh Allah bisa hidup, bisa makan, bisa tumbuh dengan baik. Nah, gitu. Kemudian selain ada manusia, hewan, tumbuhan, Allah juga menciptakan langit. Kemudian langit beserta isinya, kita ada bulan, bintang, matahari. Kemudian menciptakan apa lagi coba? Ada gunung, ada pepohonan, dan semua yang ada di bumi ini yang bisa kita lihat ini semuanya ternyata adalah pemberian dari Allah dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini membuktikan bahwa Allah itu maha pengasih. Jadi mengasihkan semuanya ini hanyalah untuk makhluk yang ada di bumi ini bisa digunakan ya.
Kemudian kita bahas tentang Ar-Rahim. Yang kedua, Ar-Rahim itu artinya apa? Maha penyayang. Nah, Ar-Rahim itu ternyata beda sekali dengan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman tadi adalah Maha Pengasih. Jadi Allah itu mengasihi semua makhluk yang diciptakan. Nah, jadi semuanya itu diciptakan oleh Allah tetap dikasih. Kebutuhannya dikasih, makan, minumnya bisa tumbuh dengan baik, itu termasuk dalam Asmaul Husna Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang. Siapa yang disayang oleh Allah? Itu hanyalah orang-orang yang beriman atau orang yang taat kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita taat kepada Allah? Ternyata taat kepada Allah itu satu, ayo coba apa? Misalkan rajin melaksanakan sholat, kemudian apalagi melaksanakan ibadah puasa, apalagi kemudian membayar zakat, kemudian suka bersedekah. Nah, itu termasuk contoh-contoh atau sifat-sifat yang contoh ketaatan kita kepada Allah. Nah, kemudian larangan-larangan Allah itu apa saja? Misalkan yang anak-anak biasanya dilakukan dengan teman-temannya, yang dilarang oleh Allah, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh mempunyai sifat iri, dengki, tidak boleh menimbulkan temannya merasa kecewa kepada satu dengan satunya. Jadi kita harus bisa menciptakan suasana yang rukun, damai, tidak saling bertengkar, saling menghargai. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat itu ternyata disayang oleh Allah. Allah itu menyayangi orang-orang yang beriman itu ya. Kemudian orang yang beriman itu akan ditunjukkan kepada Allah kepada jalan yang lurus, ditunjukkan dengan jalan menuju kebahagiaan. Jadi Allah itu menolong orang-orang yang taat, yang beriman, itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia serta kebahagiaan akhirat. Nah, itu tentang materi pada pagi hari ini tentang Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami materi ini dengan baik, kemudian bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik. Saya akhiri pada kesempatan hari ini, semoga pembelajaran ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan dimudahkan oleh Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.